Di video kali ini, Buruan Ngoding akan membahas tips agar UKK, uji kompetensi keahlian, mendapat nilai wow keren, hebat, dan banyak lagi. Tips sukses, agar presentasi kita terlihat terstruktur, sistematis dan terkonsep dengan baik, ikuti tipsnya sebagai berikut. Kita intro dulu. Assalamualaikum. Bismillahirrohmanirrohim. Ketemu kembali di channel Buruan Ngoding. Tentunya seperti biasa, dengan versinya Buruan Ngoding. Jika kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan klik loncengnya. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Lima tips sukses UKK, uji kompetensi keahlian. 1. Siapkan materi yang akan dipresentasikan. 2. Luangkan waktu 3-5 menit untuk tenang dan berdoa. 3. Buat mockup. Misal, dengan aplikasi Balsamiq, Word atau lainnya, yang menurut kita paling gampang menggunakannya. Tujuannya, aplikasi yang kita bikin nanti, bukan asal-asalan tetapi, sudah direncanakan sebelumnya, baik dari isi maupun tampilan. 4. Buat IRD dan tabel relasinya. Tujuannya, 1. Mempermudah dalam mengakses seluruh data. 2. Seluruh data saling terhubung. 3. Data akan lebih akurat. 4. Mempermudah untuk modifikasi data. 5. Menghindari duplikasi data pada setiap tabel. 5. Awali input data dengan error. Tujuannya, 1. Karena aplikasi kita yang bikin, maka kita tahu di mana yang sering muncul error. Dan kita dapat mengatasinya dengan baik. 2. Presentasi yang kita bawakan lebih terarah dan terkonsep. 3. Tanpa diminta, kita sudah menunjukkan dan menjelaskan kelebihan aplikasi yang kita buat. Nah, itu tadi 5 tips sukses yang saya bisa berikan. Semoga bermanfaat. Jika merasa tips ini kurang cocok, silahkan di-skip saja. Terima kasih sudah menonton video tips ini. Akan tetapi, jika dirasa perlu silahkan disimak dan ditonton. Siapa tahu, ada ide tambahan yang bisa membuat presentasi lebih baik dan lebih bagus lagi. Selanjutnya, kita akan simulasikan ke dalam aplikasi yang telah kita bikin. Simulasi. Tips ini bisa digunakan pada desktop, web atau mobile, selama masih menjalankan CRUD, tambah, ubah dan hapus data. Kali ini Maman dan Mimin akan menggunakan PHP, bisa menggunakan aplikasi lainnya misal, Java, Laravel, CodeIgniter, Android dan masih banyak lagi aplikasi lainnya. Sebelum melakukan aktivitas CRUD di setiap user, pastikan semua tabel sudah terisi, agar pada saat melakukan eksekusi, skenario dapat berjalan dengan baik. Ingat, poin 5, awali dengan error. jelaskan penyebabnya dan berikan solusinya. Isi username dan password yang salah terlebih dahulu. Form login dibuat agar orang yang tidak berkepentingan tidak akan bisa masuk ke sistem atau aplikasi tanpa tahu username dan password terlebih dahulu. Jika kita menggunakan multi-login, awali dengan administrator. Admin password admin. Berikut adalah tampilan dari dashboard, dengan nama pengguna, dan jabatannya. Logout. Di sini, kita isi dengan benar karena error sudah dilakukan pada saat menginput admin. Manajer, password manajer. Berikut adalah tampilan dashboard dari manajer, menu lebih banyak daripada admin. Selain nama pengguna dan jabatan, di sini pun ada total dari penerimaan dalam format jutaan. Logout kembali. Sama dengan tampilan sebelumnya, ada nama pengguna dan jabatan. Tetapi yang membedakannya adalah penerimaannya antara kasir satu dengan kasir lainnya. Tidak bertumpuk. Perlihatkan soalnya. Hanya bisa melihat seluruh transaksi yang ditanganinya. Untuk lebih jelasnya, pada saat menginput transaksi di setiap kasirnya, logout. Ini adalah poin penting. Sebelum masuk ke CRUD selanjutnya, kita terangkan dulu maksud dan tujuannya login dilanjutkan logout lagi. Hingga dilakukan sampai 4 kali,
admin, manajer, kasir dan kasir 1. Aplikasi yang saya bikin menggunakan multi-login, bahwa semua dashboard, tidak ada yang sama. Semua aktivitas yang dilakukan user, tidak bertumpuk pada satu dashboard yang sama. Baik, kita mulai dengan login sebagai admin. Username, admin, dan password, admin. Di sini, saya akan menambahkan user pengguna. Pada saat memilih nama pengguna, terlihat tidak ada nama pengguna. Kenapa demikian? Karena aplikasi yang saya bikin, hanya memperbolehkan satu pengguna mempunyai satu username dan password. Artinya, seluruh pengguna atau pegawai sudah mempunyai satu username dan password masing-masing. Nah, bagaimana cara menambahkan user? Logout. Manager. Dan password manager. Klik menu pegawai. Input sesuai kebutuhan. Setelah selesai logout, kembali lagi ke menu admin. Pilih kembali menu user login, kemudian tambah. Nah, kalau sebelumnya nama pegawai tidak ada, sekarang muncul setelah ditambahkan pegawai baru, yaitu Siska. Ini berarti Siska belum mempunyai username dan password. Pada saat menginput username, pastikan menginput username yang sudah ada sebelumnya. Klik simpan. Nah, alert error, data gagal disimpan. Mengapa demikian? Aplikasi yang saya bikin tidak memperbolehkan user menginput username yang sudah ada sebelumnya, alias menginput sampai 2 kali. Perlihatkan pada PHP MyAdmin-nya bahwa username bersifat unik, atau hanya memperbolehkan 1 kali input. Input kembali, kemudian klik simpan. Data berhasil disimpan. Karena username belum ada yang pakai, sehingga input data bisa dilakukan. Klik kembali tombol tambahnya. Pada combo box, terlihat sudah tidak ada lagi nama pegawai. Kenapa demikian? Artinya, semua pegawai sekarang sudah mempunyai satu username dan password. Input username yang belum ada ketika diklik tombol simpan. Tidak ada respon, alias tidak bisa dieksekusi. Karena user belum memilih nama pegawai, alias nama pegawai masih kosong, sedangkan username mutlak harus diisi, maka eksekusi pun tidak bisa dilanjutkan. Selanjutnya, akan merubah username Siska. Username Siska, kita ubah menjadi kasir. Kemudian klik update. Nah, data gagal diubah. Kenapa demikian? Seperti halnya pada saat menginput, sistem akan menolak jika username diubah ke username yang sudah ada sebelumnya. Klik ikon ubah. Ubah username dan klik update. Data berhasil diubah. Karena username yang baru diubah belum ada, sehingga eksekusi ubah berhasil dilakukan. Selanjutnya, ketika akan menghapus pun ingat poin 5. Lakukan yang error atau gagal dieksekusi. Klik username manager dengan nama pegawai putra. Klik OK. Data gagal dihapus. Kenapa demikian? Karena username manager sudah pernah melakukan CRUD. Klik logout. Manager, password manager, login. Klik menu pegawai. Semua yang terlihat pada tabel adalah hasil inputan dari manajer bernama Putra. Klik jenis menu. Tabel ini pun adalah hasil inputan yang dilakukan oleh manajer bernama Putra. Artinya Putra sudah pernah melakukan CRUD, sehingga akan missing link jika username dengan nama Putra bisa dihapus. Kita kembali lagi ke menu admin. Selanjutnya, kita akan menghapus username kasir 2 dengan nama pegawai, Siska. Klik tombol hapus. Dan OK. Nah berhasil dihapus. Artinya username kasir 2
dengan nama Siska. Belum pernah melakukan aktivitas CRUD. Klik log pegawai. Terlihat pada tabel rekapitulasi. Semua aktivitas yang dilakukan pegawai tersimpan dalam database atau tabel. Baik itu ketika menyimpan, merubah, ataupun menghapus data. Terakhir klik pada menu laporan. Ini adalah tabel rekapitulasi data username pegawai. Klik tombol cetak. Diperlukan untuk mencetak laporan, atau bisa disimpan ke dalam format PDF. Itu saja mengenai CRUD dengan level admin. Selanjutnya beralih ke level manajer. Manajer password manager. Login. Klik menu pegawai. Klik ikon ubah dengan nama pegawai, Siska. Ubah identitas pegawai seperlunya. Kemudian pilih update. Data berhasil diubah. Meskipun nama pegawai sama, di sini bukanlah bug atau error. Tetapi memungkinkan nama pegawai akan sama, alangkah baiknya diberi inisial untuk membedakannya. Selanjutnya kita hapus dengan nama pegawai, Putra. Klik ikon hapus. Klik OK. Data gagal dihapus, kenapa demikian? Seperti halnya pada menu admin. Nama pegawai, Putra dengan username, manager, sudah pernah melakukan CRUD. Sehingga ketika dihapus, akan gagal dieksekusi. Selanjutnya, kita hapus kembali nama pegawai, Cindy. Klik ikon hapus. Klik OK. Nah, data berhasil dihapus. Artinya, nama pegawai, Cindy, belum pernah melakukan CRUD. Sehingga eksekusi bisa dilakukan. Seperti biasa, sebelum berpindah ke menu lainnya. Terlebih dahulu, melihat semua aktivitas yang dilakukan pegawai dengan mengklik menu log. Terlihat. Semua aktivitas tercatat dalam tabel log, baik itu menambahkan, mengubah ataupun menghapus data. Klik jenis menu. Di sini, kita akan mencoba menambahkan jenis menu lainnya. Input jenis menu dengan yang sudah ada sebelumnya. Simpan. Data gagal disimpan. Kenapa demikian? Karena aplikasi yang saya bikin tidak memperbolehkan ada jenis menu yang sama. Perlihatkan tabelnya. Jika sampai terjadi, maka otomatis data akan ditolak atau gagal untuk disimpan. Klik tombol tambah. Kita input kembali dengan jenis menu yang belum ada. Simpan. Nah, data berhasil disimpan. Sudah jelas bahwa jenis menu memang belum ada, sehingga ketika diinput, data berhasil disimpan. Selanjutnya, klik ikon ubah. Sama halnya, ketika kita akan menginput jenis menu, di sini pun kita isi dengan jenis menu yang sudah ada. Klik update. Data gagal disimpan. Seperti halnya pada saat menginput data, merubah data pun demikian. Sistem akan menolak ketika jenis menu diinput, padahal jenis menu tersebut sudah ada sebelumnya. Klik ikon ubah kembali. Ubah dengan jenis menu yang belum ada. Klik update. Data berhasil diubah. Artinya, belum ada jenis menu yang diinput sebelumnya, sehingga input data jenis menu bisa diubah. Sebelum data dihapus, yakinkan bahwa jenis menu sudah terpakai di menu lainnya. Sehingga, akan terjadi error ketika hapus data dilakukan. Klik ikon hapus pada jenis menu yaitu minuman. Kemudian tekan OK. Data gagal dihapus. Kenapa demikian? Kita lihat, pada daftar menu, pada kolom jenis menu, minuman sudah terpakai, sehingga, jika hapus data berhasil, maka pada kolom jenis menu, data akan hilang mengakibatkan tabel error. Kembali lagi ke jenis menu. Kita hapus jenis menu yang berada paling bawah atau yang baru saja kita input. Tekan OK. Nah, berhasil dihapus. Artinya, jenis menu yaitu paket 3 memang belum pernah digunakan pada daftar menu. Artinya, jenis menu yaitu paket 3 memang belum pernah digunakan pada daftar menu. Kita lihat di daftar menu. Tidak ada jenis menu yang bernama paket 3. Dengan begitu, eksekusi berhasil dilakukan. Seperti biasa, ketika akan pindah ke menu lainnya. Kita lihat dulu pada log pegawai. Terlihat, aktivitas tambah, ubah dan hapus pada jenis menu. Ini ditandai dengan tanggal dan waktu aktivitasnya. Selanjutnya, klik daftar menu. Kegiatan ini sama ketika melakukan CRUD
Karena kita berpatokan input yang salah dulu, kemudian berikan solusinya. Maka, kita input daftar menu yang sudah pernah dibuat, atau ada sebelumnya. Contoh, kita input dengan es campur, kita harus tahu bahwa es campur sudah pernah diinput sebelumnya. Klik simpan. Error, data gagal disimpan. Kita sudah tahu alasannya. Sama seperti halnya pada jenis menu. Pada nama menu pun, sistem tidak memperbolehkan ada dua inputan atau nama menu yang sama. Kita input ulang. Klik simpan. Data berhasil disimpan. Karena memang tidak ada nama menu yang sama pada saat diinput, sehingga eksekusi bisa dilakukan. Selanjutnya, kita ubah nama menu dari nasi goreng spesial menjadi es campur. Tekan update. Data gagal disimpan. Kita ketahui bahwa nama menu, yaitu es campur sudah ada, maka ketika ada nama menu diubah ke es campur akan error, karena terjadi duplikasi data. Selanjutnya, kita ubah kembali nama menu dari spesial menjadi biasa. Klik update. Data berhasil diubah. Terakhir, sebelum menghapus data, pastikan bahwa es campur atau data yang kita hapus sudah digunakan dalam menu lainnya, misal transaksi. Klik ikon hapus dengan nama menu es campur. Oke. Data gagal dihapus. Buka pada menu laporan transaksinya. Kita lihat bahwa nama menu yaitu es campur sudah digunakan dalam bertransaksi oleh kasir Putri. Artinya, jika data berhasil dihapus, maka ketika menampilkan rekapitulasi transaksi, nama menu es campur tidak akan tampil, sehingga tabel pasti akan error. Selanjutnya, kita hapus nama menu paling bawah, atau yang terakhir di input, yaitu nasi goreng biasa. Klik OK. Nah, data berhasil dihapus. Artinya, nama menu, yaitu nasi goreng biasa, belum sempat digunakan pada transaksi, sehingga eksekusi bisa dilakukan. Terakhir, seperti biasa, kita lihat log. Semua aktivitas pada daftar menu, baik dari menambah, merubah dan menghapus tersimpan dalam tabel log. Ini adalah laporan-laporan yang terdapat pada menu manajer. Kita bisa cetak ataupun simpan data dalam bentuk file PDF. Itu saja dulu mengenai menu yang ada pada manajer. Mengenai menu laporan transaksi, saya akan jelaskan setelah melakukan beberapa transaksi oleh masing-masing kasir. Logout. Selanjutnya, kita mulai dengan kasir 1. Username kasir dan password kasir. Di sini, kasir yang bernama Putri sudah pernah menginput transaksi, sehingga pada tabel sudah ada nilai rupiahnya. Klik menu transaksi. Pada saat memilih nama menu, kita bisa menginputkan beberapa huruf atau kata, jika memang pilihan pada nama menu sangat banyak. Input sesuai pesanan. Selain nomor invoice, total penjualan pun akan keluar secara otomatis jika tombol simpan diklik. Pada inputan yang kedua, dan seterusnya, nomor meja hanya diinput satu kali saja. Pada kolom aksi, ada ikon yang bisa dipergunakan ketika salah menginput, baik itu nama menu ataupun jumlah pesanan. Input total bayar. Secara otomatis akan menghitung jumlah kembalian. Selain itu juga, tombol bayar akan bisa dieksekusi jika sudah melakukan pembayaran. Mungkin nanti, menemukan total kembalian yang kosong terus, meskipun sudah diisi total bayar. Ini bisa terjadi karena tidak kompatibel, atau user menggunakan Windows 7. Tapi tidak usah khawatir, diklik saja tombol bayarnya, karena di print out akan terlihat jumlah bayar dan kembaliannya. Klik pada menu laporan transaksi. Ini adalah rekapitulasi transaksi. Dan ini adalah transaksi yang barusan kita input dengan total penjualan Rp55.200. Jika kita klik ikon printer pada kolom aksi, maka yang akan keluar adalah struk penjualan. Di sini pun ada menu cari jika kita ingin menampilkan berdasarkan periode transaksi. Baik harian, bulanan atau periode tertentu.
Ketika klik print, maka yang akan muncul rekapitulasi penjualan berdasarkan tanggal periode yang kita pilih. Dan yang tampil pun hanya kasir yang login saja, yaitu Putri. Di sini pun ada total dari penjualannya. Kita lihat pada dashboard, total penerimaan sudah berubah. Kita log out. Selanjutnya, kita login dengan kasir lainnya. Username kasir 1 dan password kasir. Kita lihat pada tabel penerimaan, baik total penerimaan maupun harian. Di sini dengan nama kasir, Cindy, belum ada transaksi yang dilakukannya, sehingga saldo masih nol. Sedangkan kita tahu bahwa sebelumnya kasir, Putri, telah menginput beberapa transaksi. Artinya, setiap kasir mempunyai dashboard masing-masing, sehingga data tidak tertumpuk pada satu dashboard. Baik kita buktikan, klik menu transaksi, input sesuai pesanan. Tidak ada perbedaan ketika kasir satu atau kasir lainnya menginput. Simpan. Bayar. Nah, kita lihat pada rekapitulasi transaksi. Pada tabel, transaksi yang sudah dilakukan kasir lainnya tidak tampil. Dengan begitu, segala aktivitas kasir tidak akan diketahui oleh kasir lainnya. Klik cetak. Nah, yang tampil hanya kasir Cindy saja, atau sesuai dengan yang dipilih. Begitupun sama, ketika kita klik print, maka laporan rekapitulasi yang tampil hanya kasir Cindy saja. Logout. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan menjelaskan menu laporan pada manajer. Manajer password manajer. Pada menu total penerimaan, ini merupakan akumulasi transaksi dari kasir. Pilih laporan transaksi. Nah, pada tabel rekapitulasi transaksi, karena login sebagai manajer, maka pada kolom kasir, terdapat nama semua kasir yang telah menginput transaksi. Di sini, manajer bebas memilih sesuai keperluan nama kasir mana yang akan dicetak. Baik itu mencetak laporan rekapitulasi atau cetak struk penjualan. Jika ingin mencetak laporan rekapitulasi transaksi seluruh kasir, maka kosongkan nama kasir. Begitupun, ketika akan mencetak hanya satu kasir saja, maka pilih nama kasir yang akan dicetak. Tampilan akan berbeda ketika mencetak seluruh kasir dengan per kasir. Nah, itu tadi kenapa menggunakan dua kasir. Selain aplikasi yang saya bikin itu multi-login, meskipun banyak kasir yang kita sertakan, pasti akan mempunyai dashboard masing-masing dan tidak akan mungkin tertumpuk. Itu tadi penjelasan cara mempresentasikan aplikasi yang kita bikin. Jika cara ini malah membingungkan atau tambah ribet dan rumit, silahkan di-skip saja. Bagi yang sudah mempunyai strategi sendiri dan lebih baik lagi, silahkan digunakan. Ini hanya sekedar tips. Bukan mutlak harus sama dan harus dilakukan. Siapa tahu ada ide tambahan, setelah melihat video ini, bisa ditambahkan, sehingga presentasi kita, tambah, dan tambah baik lagi. Semoga bermanfaat. Amin. Jangan lupa subscribe, like, klik loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Alhamdulillahirobbil alamin.